Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarwani, NIM saya 2105148. Saya akan menjawab pertanyaan UAS Hukum Perdata kelas 2. Soalan pertama, jelaskan manusia sebagai subjek hukum dan badan hukum sebagai subjek hukum. Manusia atau naturalistic person menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subjek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subjek hukum. Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Badan hukum atau rich person. Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status person oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia. Soal yang kedua, jelaskan tentang hak milik, gadai, fidusia, dan hak tanggungan. Buktikan perbedaan dari masing-masing hak tersebut dengan contoh menurut sistem hukum Indonesia. Jawab, hak milik atau eigendom adalah hak untuk menggunakan suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menggunakan sebebas-bebasnya asal tidak bertentangan dengan undang-undang. Gadai merupakan suatu hak kebendaan yang bersifat aksesorius yang diberikan oleh pemberi gadai atau debitur kepada pemegang gadai atau kreditur sebagai jaminan atas pembayaran utang-utangnya, dengan objek gadai tersebut menguasai kekuasaan pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui kedua pihak yang menguasai benda tersebut untuk memakai atau menikmati hasil dari benda yang dimaksud. Fidusia merupakan jaminan yang sifatnya kebendaan, baik hutang yang telah ada maupun yang akan ada, yang pada prinsipnya berobjekkan dengan benda bergerak yang tidak dapat dijaminkan dengan hipotek atau hak tanggungan, di mana kepemilikan dan penikmat benda yang dijaminkan tersebut diserahkan atau dikembalikan pada debitur berdasarkan kepercayaan. Hak tanggungan merupakan suatu hak kebendaan yang dibuat dengan akta autentik dan permulaan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas pembayaran utang-utangnya, yang berobjekkan tanah dengan memberikan hak prioritas untuk mendapatkan pelunasan piutang terlebih dahulu daripada kreditur lainnya. Perbedaan dari masing-masing hak tersebut dengan contoh menurut sistem hukum Indonesia yaitu: 1. Hak milik yaitu hak yang digunakan sebebas-bebasnya asal tidak bertentangan dengan undang-undang. 2. Hak gadai yaitu hak atau kekuasaan yang diberikan oleh debitur atas barang atau benda tersebut berada di tangan kreditur. 3. Fidusia yaitu pengalihan hak berdasarkan kepercayaan, namun benda tersebut tetap berada di tangan debitur atau pemilik benda. 4. Hak tanggungan. Hak tanggungan adalah jaminan atas tanah dan juga barang-barang yang berkaitan dengan tanah tersebut. Soal yang ketiga, apa itu perbuatan melawan hukum? Jelaskan dengan contoh menurut hukum Indonesia, serta apa bedanya dengan perbuatan prestasi. Lalu, apa kaitannya dengan force majeure? Jelaskan. Jawab. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau yang tidak terbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum. Kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat diminta suatu ganti rugi. Perbuatan hukum atau unreasmatic debt diatur dalam pasal 1365 BW. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu. Contoh menurut sistem hukum Indonesia adalah melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi atau integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain, dan hak absolut atau hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain. Perbedaan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan prestasi yaitu: dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum,
Penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat debitur. Sedangkan dalam gugatan wan prestasi, penggugat cukup menunjukkan adanya wan prestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar. Kaitannya dengan force majeure atau keadaan memaksa atau overmatch. Juga seperti halnya perbuatan suatu keadaan di mana debitur tidak melaksanakan kewajibannya atau melaksanakan tapi terlambat. Berbeda dengan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam force majeure terjadi bukan karena kelalaian, melainkan suatu keadaan atau yang berada di luar kendali para pihak. 4. Apa itu daluarsa? Apakah ada kaitannya antara masa daluarsa ini dengan pembuktian perkara pidana dan perkara perdata dalam sidang peradilan? Jawabannya, daluarsa adalah upaya hukum untuk mendapatkan sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Ada kaitan antara keduanya dalam hukum perdata, dijelaskan dengan sangat rinci apa saja parameter yang akan digunakan dalam penuntutan serta sistem dari daluarsa. Hukum di Indonesia memang cukup berat, mengingat bahwa golongan perbedaan yang menjadi faktornya. Sementara untuk daluarsa pidana akan bergantung dengan parameternya yang seperti sudah jelaskan sebelumnya. Dalam mengatur pemberlakuan daluarsa pada hukum di Indonesia adalah bagian yuridis yang akan menetapkannya. Soal yang kelima, apa bedanya perikatan dengan perjanjian menurut KUH PER? Jelaskan dengan contoh konkret. Jawabannya, dalam hukum perdata seringkali kita mendengar kata perikatan dan perjanjian, meskipun keduanya sama-sama memiliki keterkaitan dan diatur dalam buku ketiga KUH Perdata. Perikatan dan perjanjian adalah dua hal berbeda. Prospekti dalam bukunya memberikan definisi perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari definisi tersebut dapat terlihat bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan, tapi perikatan tidak hanya ada karena perjanjian, melainkan juga hal lain, misalnya karena undang-undang. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-6. Jelaskan secara singkat isi dari tugas paper yang Anda kerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan jawaban dari kesimpulan dari tersebut. Tugas paper yang sudah saya siapkan jawabannya ialah hukum nasional dan hukum internasional adalah dua dominan hukum yang pada suatu sisi terkadang dipahami sebagai suatu kesatuan sistem hukum dan pada sistem lainnya terkadang pula diposisikan dalam dua entitas sistem hukum yang berbeda serta terpisah antara satu dengan yang lainnya, terutama soal eksistensi dan daya laku hukum internasional dalam sistem hukum nasional suatu negara. Pandangan yang meyakini bahwa hukum nasional merupakan sub dan bagian dari hukum internasional dengan sendirinya menundukkan hukum nasional pada hukum internasional. Sebaliknya, pandangan yang meyakini bahwa eksistensi dan daya laku hukum internasional tergantung pada penerimaan hukum nasional dengan sendirinya memaknai keberadaan hukum internasional interdependensi atas pengakuan dan penerimaan suatu negara. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi dengan individu. Berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya pengaruh kekuatan politik liberal di Belanda yang mencoba berupaya melakukan perubahan-perubahan yang mendasar di dalam tata hukum kolonial. Kebijakan ini dikenal dengan sebutan de West politik. Berdasarkan asas konkordansi, maka kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata di Eropa di Indonesia.
Kodifikasi mengenai hukum perdata disahkan melalui Koninklijkbesluit tanggal 10 April 1838 dengan Stadsblad 1838 nomor 12 yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1838 dan melalui pengumuman Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Rumusan masalahnya: 1. Bagaimana perspektif relasi hukum internasional dan hukum nasional? 2. Bagaimana eksistensi hukum internasional dalam sistem perundang-undangan nasional? 3. Bagaimana perkembangan dan pembaruan hukum perdata di Indonesia? Kesimpulannya, kedudukan hukum internasional dalam sistem perundang-undangan nasional merupakan salah satu sumber hukum yang pengesahan dan perlakuannya dalam hukum nasional dilakukan baik melalui undang-undang maupun melalui keputusan presiden. Eksistensi hukum acara perdata sebagai hukum formil mempunyai kedudukan yang penting dan strategis dalam upaya menegakkan hukum perdata atau material di lembaga peradilan. Sebagai hukum formil, hukum acara perdata berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan, dan menjamin ditaatinya hukum perdata di dalam praktek pengadilan. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang soal UAS. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.